Tony Ferguson, petarung veteran divisi ringan yang dari 4 pertarungan terakhirnya menderita kekalahan, akhirnya akan kembali berdansa setelah bos Dana White dengan cara langsung memberitahukannya kepada publik. Dan berikutnya, sang juara baru di divisi kelas welter, Leon Edwards, membuka potensi untuk rematch trilogi mereka kepada Kamaru Usman untuk membuktikan bahwa Leon Edwards atau Kamaru Usman di antara mereka siapa yang akan menjadi raja sebenarnya di kelas welter. Namun sebelumnya, kita kembali kepada potensi Tony Ferguson untuk bertarung di kelas welter pada bulan depan. Audio Jungle. Selama konferensi pers pasca pertarungan setelah UFC 278 bayar bertayang, Dana White juga mengonfirmasi untuk pertarungan mantan juara kelas ringan sementara Tony Ferguson yang ternyata akan melawan Li Jingliang dalam pertandingan berikutnya. Tidak butuh waktu lama bagi El Cucuy untuk menghadapi Jingliang karena seperti yang telah dikatakan Presiden UFC bahwa El Cucuy akan menghadapi The Lich dalam pertandingan kelas welter di UFC 279 yang akan digelar pada September bulan depan dengan kartu utama Khamzat Chimaev versus Nate Diaz. Pertarungan dengan Jingliang akan menjadi pertarungan pertama kalinya. Kita akan melihat Ferguson dengan berat 170 pound dalam lebih dari 1 dekade. Karena petarung yang kini telah berusia 38 tahun itu terakhir kali bertarung sebagai kelas welter ketika ia mengalahkan Ryan Senijem untuk merebut gelar The Ultimate Fighter musim ke-13 pada tahun 2011. Ferguson pun naik kelasnya di mana ada Khamzat Chimaev dan Leon Edwards sebagai kepala gerbong yang mungkin dirasanya lebih menjanjikan daripada di kelas ringan di mana El Cucuy mengalami 4 kekalahan secara beruntun dan yang terakhir secara spektakuler disingkirkan oleh Michael Chandler di UFC 274 pada bulan Mei lalu. Dan sebelumnya juga telah dikalahkan oleh Beneil Dariush, Charles Oliveira, dan Justin Gaethje. Mungkin saja Tony Ferguson pasti telah melihat hari yang lebih baik di gerbong yang baru saja diserahkan Kamaru Usman. Dan jika saja Ferguson mampu melewati Jingliang, itu pun belum menentukan karena masih banyak lagi jawara-jawara berkelas di dalamnya. Apalagi jika El Cucuy tidak mampu melewati Jingliang, maka berbenah untuk duduk di kursi goyang mungkin adalah jalan terbaik. Dan Li Jingliang meskipun telah menderita kekalahan submission pada ronde pertama melawan Khamzat Chimaev tahun lalu di UFC 267, The Lich kembali ke jalur kemenangannya dalam pertarungan terakhirnya di UFC ABC 3 dengan kemenangan TKO melawan Muslim Salikhov, sang maestro Wushu Sanda. Di UFC 278, Leon Edwards membuktikan kemampuannya, sekaligus menentang peluang dan harapan banyak orang untuk mantan juara Kamaru Usman setelah The Rocky menyelesaikan The Nigerian dengan mendaratkan tendangan kepala klinis KO atas mantan pound for pound nomor 1 itu. Ketika Leon Edwards dan Kamaru Usman pertama kali berhadapan, mereka berdua adalah prospek baru dan terbaru di UFC dan belum sepenuhnya menjadi petarung. Di mana pada saat pertarungan mereka itu, gulat dominan Usman mampu membuatnya meraih kemenangan mutlak. Namun, untuk kali ini pembalasan si pitung pun berlaku di UFC 278, dan Edwards juga ingin menguji lebih jauh lagi dari kemenangannya ini, yang membawanya kepada pemegang gelar, dengan membuka pintu untuk rematch trilogi mereka di waktu mendatang. Berbicara di presser, pasca pertarungan, Leon Edwards ditanya apakah kemungkinan pertandingan ulang dengan Kamaru Usman merupakan rencana potensial baginya. Dan raja di kelas welter yang baru saja dinobatkan itu mengatakan, "Aku tahu akan hal itu, bahwa kemungkinan besar kita akan memiliki pertandingan ulang. Apakah itu yang berikutnya atau hanya di telepon, kita akan memiliki pertandingan ulang. Dia sudah lama menjadi juara. Mereka mengatakan dia adalah yang terbaik sepanjang masa. Dia mempercayai itu. Seperti yang aku katakan di segi 8, sabuk itu bukan milik siapapun.
Kata Edwards membuka peluang bagi mantan raja untuk merebut kembali tahtanya. Dalam hal tempat untuk pertarungan trilogi ini, Rocky juga memiliki satu tempat di pikirannya. Dia mengatakan kembali, "Aku mendengar Wembley pastinya. 100% berhasil di Wembley. Itu harus dilakukan. Ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk memiliki seorang pria dari Birmingham di Inggris. Lakukan saja dari Inggris. Aku tahu Michael Bisping melakukannya lebih dulu. Dan dia melakukannya selagi tinggal di Amerika. Jadi sulit bagi orang-orang seperti aku untuk berhubungan dan berkata, lihat kita bisa melakukannya juga. Aku memutuskan untuk tinggal di Inggris untuk mencapai ini. Untuk menunjukkan kepada orang-orang lain yang mengejarku. Tampilan itu jika Anda percaya pada negara Anda, percayalah pada tim Anda dapat mencapainya." Jelasnya kembali dengan penuh keyakinan sebagai seorang juara. Jika diamati, trilogi ini memang pantas digelar, karena hampir dapat dipastikan jika di antara mereka pada pertarungan ketiga kalinya ini akan bertambah sukar memprediksi siapakah yang menjadi raja sebenarnya. Dan mungkin dari hal semacam inilah Dana White juga tampak menganggukkan kepalanya atas trilogi tersebut sebagai pertanda jika bos UFC itu juga menyetujui permintaan Kamaru Usman untuk pertandingan ulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.